Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan perkuliahan walau dalam jarak jauh, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk menyingkat waktu, saya mulai presentasi di sini. Saya tidak sendirian, ada dua teman saya, yaitu Diva Adia sama Cantika Ivana. Ada beberapa poin yang kita paparkan. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran PJBL. Yang kedua, karakteristik model pembelajaran PJBL. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PJBL. Baik, apa itu PJBL? PJBL atau Project Based Learning adalah model pembelajaran mengorganisasikan kelas dalam sebuah proyek. Menurut beberapa ahli, yaitu George Lucas 2005, mendefinisikan pendekatan pembelajaran yang dinamis di mana siswa secara aktif mengeksplorasi masalah di dunia nyata, memberi tantangan dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Project Based Learning atau PJBL adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan menghasilkan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek menurut siswa secara mandiri. Kemandirian siswa dalam belajar untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi merupakan tujuan PJBL itu sendiri. Namun, kemandirian dalam belajar perlu dilatih oleh guru kepada siswa agar terbiasa. Nah, untuk selanjutnya disampaikan oleh Diva Adia. Karakteristik model pembelajaran PJBL. 1. Sentralis. Proyek merupakan kurikulum. Pada PJBL, proyek merupakan inti strategi mengajar. Siswa berkutat dan belajar konsep inti materi melalui proyek. Keterpusatan yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum, maka tidaklah dikategorikan sebagai PJBL. Yang kedua, mengarahkan pertanyaan. Biasanya, proyek difokuskan pada pertanyaan yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari mata pelajaran. Yang ketiga, penyelidikan konstruktivisme. Proyek melibatkan siswa dalam penyelidikan konstruktivisme. Aktivitas inti dari proyek harus melibatkan transformasi dan konstruksi dan pengetahuan pada pihak siswa. Jika aktivitas inti proyek tidak mempresentasikan tingkat kesulitan bagi siswa, maka proyek yang dimaksud adalah tidak lebih dari sebuah latihan dan bukan proyek PJBL yang dimaksud. Yang keempat, otonomi. Inti proyek bukanlah berpusat pada guru, berupa teks, aturan, atau sudah dalam bentuk paket tugas. Misalkan tugas laboratorium bukanlah contoh PJBL. PJBL lebih mengutamakan kemandirian, pilihan, waktu kerja yang tidak bersifat kaku, dan tanggung jawab siswa daripada proyek tradisional dan pembelajaran tradisional. Yang kelima, realistis. Proyek haruslah bersifat realistis karena PJBL melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata.
berfokus pada pertanyaan atau masalah autentik, bukan simulatif, dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Selanjutnya akan dibahas dengan saya sendiri, yaitu Cantika. Adapun kelebihan dari model pembelajaran PJBL. Kelebihannya yang pertama yaitu increase motivation, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan yang penting. Siswa tekun bekerja dan berusaha keras untuk belajar lebih mendalam dan mencari jawaban atas keingintahuan dalam menyelesaikan proyeknya. Yang kedua, increase problem solving ability. Lingkungan belajar PJBL membuat siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Siswa mempunyai pilihan untuk menyelidiki topik-topik yang berkaitan dengan masalah dunia nyata. Saling bertukar pendapat antara kelompok yang membahas topik berbeda dengan mempresentasikan proyek atau hasil diskusi mereka. Hal-hal tersebut juga dapat mengembangkan keterampilan tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, increase kolaboratif. Pentingnya si kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan di dalam komunikasi. Yang keempat yaitu improve library research skill. Karena PJBL mensyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi, sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, increase resource management skill, memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasikan proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan menyelesaikan tugas. Adapun kekurangan dari PJBL. Yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Dan keempat, adanya kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang kelima, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan.